Pernah kebayang nggak, ada satu perjalanan yang paling ditunggu-tunggu dalam hidup seseorang, tapi penantiannya dimulai puluhan tahun sebelum mereka bahkan berkemas? Ya, itulah ibadah haji. Tapi, di balik kisah spiritual ini, ada sebuah tantangan kesehatan raksasa yang nggak kelihatan, dan semuanya berawal dari satu angka yang, jujur aja, bikin kaget. Oke, kita mulai dari sini ya. Angkanya 5,4 juta. Sebanyak itulah orang Indonesia yang saat ini ada di dalam daftar tunggu haji. Coba bayangin, 5,4 juta orang. Ini bukan angka kecil loh. Ini adalah cerminan dari impian dan harapan jutaan manusia. Dan seberapa lama mereka harus menunggu? Nah, ini yang lebih gila lagi. Rata-rata waktu tunggu terlama itu bisa sampai 47 tahun. 47 tahun. Itu kan praktis seumur hidup kerja ya. Jadi, ini bukan lagi cuma soal sabar nunggu, tapi juga soal gimana caranya menjaga fisik dan mental selama hampir setengah abad. Nah, di sini nih masalahnya mulai kelihatan. Dan jujur, ini agak seram. Dari 5,4 juta orang yang antri itu, ternyata 73%-nya punya penyakit penyerta atau komorbid. Artinya, hampir 3/4 dari antrian raksasa itu punya PR kesehatan. Tiba-tiba, antrian spiritual ini jadi isu kesehatan publik yang masif banget. Dan taruhannya itu nyata banget, nyawa. Di tahun 2024, ada 461 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Angka ini meskipun tetap menyedihkan, sebetulnya udah turun drastis 40%. Tahu kenapa? Justru setelah pemerintah mengetatkan aturan kesehatan. Ini bukti paling jelas kan, kalau kesehatan itu jadi faktor krusial untuk keselamatan jemaah. Jadi kalau kita lihat lagi, ini bukan cuma soal antrian panjang biasa kan. Ini tuh bisa dibilang krisis kesehatan yang tersembunyi. Sebuah problem besar yang dialami jutaan orang, yang butuh solusi yang nggak biasa-biasa aja, tapi harus cerdas dan terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Karena ternyata di tengah masalah yang rumit ini, ada sebuah aturan pemerintah yang justru malah membuka sebuah celah, sebuah peluang unik untuk benar-benar bikin perubahan. Kunci utamanya itu ada di satu kata ini, istita'ah. Ini adalah syarat wajib dari pemerintah, yang artinya sebenarnya simpel, mampu. Mampu secara finansial, dan yang paling krusial, mampu secara kesehatan. Gampangnya gini, Anda boleh aja udah nunggu 40 tahun, tapi kalau pas hari H badannya nggak fit dan nggak lolos tes medis, ya tiketnya bisa hangus. Nah, ini bagian paling menariknya. Coba deh perhatiin, kutipannya, pemerintah itu mengakui loh kalau ada celah. Mereka sadar banget kalau pembinaan kesehatan itu penting, tapi kapasitas mereka tuh nggak cukup untuk menangani semuanya. Jadi ini bukan soal ngelawan sistem, sama sekali bukan. Ini soal mengisi kekosongan yang udah ada dan memang diakui keberadaannya. Terus gimana dong cara ngisi kekosongan ini secara strategis? Nah, disinilah rencananya masuk. Pakai pendekatan yang disebut 3 pintu masuk. Sebuah cara untuk mengatasi masalah ini di setiap tahap yang paling kritis. Strateginya itu keren banget. Pintu pertama, buat yang paling urgent. Ini untuk jemaah yang udah dinyatakan gagal tes kesehatan. Mereka kan cuma punya waktu sebulan buat perbaikan. Motivasinya pasti paling tinggi. Terus pintu kedua, ini buat nangkep volume. Ada sekitar 220.000 jemaah yang dipanggil tes tiap tahun, biasanya 1-2 tahun sebelum berangkat. Pasar yang jelas banget. Nah, pintu ketiga, ini buat jangka panjangnya, visi besarnya. Nawarin program kesehatan ke semua 5,4 juta orang di antrian. Jadi, selama puluhan tahun nunggu, mereka juga bisa ngebangun kebiasaan sehat. Cerdas kan? Tapi gini, strategi secanggih apapun bakal percuma kalau salah langkah. Kenapa? Karena di ekosistem haji ini, semuanya soal kepercayaan. Sama siapa kita kerjasama, dan kapan kita mendekati mereka, itu jadi faktor penentu berhasil atau gagalnya strategi ini. Coba lihat deh di sini, kelihatan banget strateginya pintar. Kuncinya apa? Jangan langsung ke atas, mulai dari bawah, dari akar rumput. Gandeng dulu tuh KBIHU, kelompok bimbingan haji yang tiap hari ketemu jemaah. Ajak dokter-dokter spesialis yang emak jadi rujukan mereka. Kenapa? Karena mereka inilah yang paling dipercaya langsung. Soal institusi raksasa kayak Kemenkes Pusat atau media nasional, sabar, itu nanti aja. Di arena ini, kepercayaan itu dibangun dari komunitas, bukan dari iklan. Tapi, masuk ke pasar yang sangat sensitif ini, benar-benar kayak jalan di atas utas tali. Salah satu langkah aja, bisa jatuh. Ada resiko-resiko yang spesifik banget dan harus diwaspadai dari awal, karena fondasinya cuma satu, dan itu rapuh banget, kepercayaan. Oke,
Kita bedah ya risikonya. Pertama, kepercayaan itu rapuh banget. Sekali aja kita membuat klaim yang berlebihan, misalnya, kami jamin 100% lulus istita'ah. Udah, hancur reputasi selamanya. Makanya solusinya jelas, jangan pernah janjiin lulus, tapi fokus ke membantu meningkatkan kesehatan. Kedua, regulasi pemerintah bisa ganti tiap tahun, jadi jangan fokus mengejar angka-angka klinis tertentu. Fokus aja ke gaya hidup sehat secara umum yang pasti bagus terlepas apapun aturannya. Nah yang ketiga, ini soal bisnis. Permintaannya kan musiman ya, rame pas mau musim haji, terus sepi setelahnya. Biar arus kas tetap sehat, solusinya ya bikin model bisnis langganan. Jadi intinya apa sih? Tantangannya tuh di sini. Kita punya pasar yang super besar dengan motivasi yang luar biasa kuat. Orang rela nunggu puluhan tahun. Tapi di pasal ini kepercayaan itu kayak gelas kristal. Gampang banget pecah dan hampir nggak mungkin bisa dilem lagi kalau udah retak. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang paling penting. Coba pikirin deh, di ekosistem yang serba kompleks ini, siapa sih sebenarnya yang pegang keputusan akhir soal kesehatan jemaah? Apakah si jemaah itu sendiri, atau jangan-jangan keluarganya yang mungkin membiayai semuanya? Atau justru pemuka agama yang paling mereka hormati dan dengarkan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi kunci buat membuka semua potensi solusi yang ada.